Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membaca satu video lagi dari Ustadz Ipung Atria yang menjelaskan bahwa dia pegang Alkitab, kemudian dia bilang bahwa kalau nanti di akhirat nanti Al-Quran yang benar, berarti orang Islam akan masuk surga dan orang Kristen akan masuk neraka. Tetapi jika dia akhir zaman nanti, kitab yang benar dan Al-Quran yang salah, tetap orang Islam yang masuk surga dan orang Kristen tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena orang Islam yang menjalankan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Tanpa berlama-lama, langsung kita lihat videonya seperti berikut ini. Kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan. Jadi hingga nanti di Alkitab akhirat. dan Al-Quran sebagai pertaruhan. Jikalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan memutuskan menyatakan bahwa ini ternyata adalah salah, berarti orang Kristen masuk, orang Kristen dan Katolik masuk neraka. Orang Kristen dan Katolik masuk neraka. Jikalau ternyata di akhirat ini Tuhan menyatakan bahwa Bible ini ternyata benar, maka kesimpulannya orang Kristen masuk, orang Kristen tetap masuk neraka. Orang Kristen tetap masuk neraka. Karena apa? Karena yang menjalankan syariat Bible ini justru mayoritas orang Islam. Orang Kristen sama sekali banyak hal yang tidak dikerjakan, bahkan mengingkari. Terserah kaulah, Ustadz Ipung Atria, terserah kau. Enak sekali surga itu macam punyamu, kemudian kamu bilang bahwa orang Kristen tetap masuk neraka. Jadi kalau misalnya di akhir zaman Al-Quran yang benar, orang Kristen dan Katolik masuk neraka dan orang Islam masuk surga. Tapi kalau di akhirat ternyata Tuhan memutuskan bahwa Alkitab yang benar, maka tetap orang Kristen dan Katolik tetap masuk neraka dan orang Islam tetap masuk surga. Kenapa? Karena yang menjalankan semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah orang Islam menurut Ustadz Ipung Atria. Terserah kaulah ya. Yang jelas Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu dia adalah Tuhan. Dan kami percaya. Sekalipun kamu bilang seperti apa, sebab permainan kalian hanya permainan logika. Sejarah sudah membuktikan bahwa Yesus itu pernah hidup. Dan Yesus itu pernah disalibkan. Dan bukti sejarahnya ada. Ya, bahkan disalibkan tahun berapa, pada pemerintahan siapa, ya, pada masa pemerintahan siapa, ya, itu semua ada tercatat di dalam sejarah. Kristen itu sudah ada lebih dulu daripada Al-Quran. Ya, jadi bagaimana ya? Tapi saya secara pribadi saya bersyukur. Ya, di sini supaya kita melihat juga kualitas orang Kristen yang hanya percaya abal-abal dan hanya percaya sementara-sementara. Dan kita juga bersyukur supaya di sini kita melihat bahwa siapa orang Kristen yang benar-benar mengikuti Yesus dan hanya mengikut karena uang. Ada banyak pendeta bilang dia pendeta di GBI, dia pendeta di ini, pendeta di ini, pendeta di ini. Terserah kaulah. Yang jelas saya melihat Ustadz Ipung, Ustadz atau Doditan atau Kaina, mereka itu bermain akal saja, menjebak orang dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, lalu mereka menunjukkan bahwa mereka itu benar dan bermain akal yang tidak ada datanya sebenarnya. Ya, membandingkan Alkitab yang satu dengan Alkitab yang satu, sekalipun agama Kristen dibicarakan sampai dengan kapanpun, tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Ya, saya pernah bertemu dengan satu orang Muslim. Dia juga menjelaskan, bilang begini, nama Allah itu begini. Saya bilang, Yesus adalah Tuhan. Dan Bapak mau jelaskan sampai bagaimana dia adalah Allah. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu.
Dan Alkitab adalah firman Allah yang tidak bisa Bapak ganggu-gugat. Bapak mau pakai ini, ada sejarah. Sejarah membuktikan bahwa Yesus itu disalibkan. Pada pemerintahan siapa? Itu ada. Ya, bacalah. Makanya aku jangan malas baca supaya tahu. Seperti itu. Jadi ini penting. Yang jelas Yesus Kristus datang bukan bawa agama. Yesus Kristus datang membawa keselamatan. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mati menebus dosa, memberikan kebebasan bagi kami. Supaya kami yang hidup di dalam dosa kembali kepada Allah dan menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.